Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi di Kang Kenong. Nah, kalau saya bikin video ini senangnya bercerita. Jadi itu gini ceritanya. Cerita ini saya ambil dari cerita anak saya sendiri. Jadi tapi ini sudah dulu, sekarang anaknya sudah, peristiwa itu sudah mungkin 4 tahun yang lalu lah. Jadi ceritanya seperti ini. Ini saya punya anak sekolah di TK ya. Dia kan jadi PAUD di TK itu sampai TK-nya selesai di TK itu juga. Jadi nggak pindah-pindah. Nah, kebiasaan anak kecil itu mereka punya teman bermain, teman imajiner, teman imajinasi. Jadi kalau teman-teman yang nonton video ini yang punya anak mungkin pernah mengalami juga ya, teman imajiner anak kita. Jadi biasanya anak-anak itu punya teman imajiner. Dia kadang kita lihat main sendiri, kayak ngomong sama orang, ya kayak ngomong sama teman, bermain sendiri. Padahal kita ngelihatnya bermain sendiri. Tapi menurut mereka itu sedang bermain sama seseorang atau anak kecil yang lain yang kita nggak nampak. Nah, itu kalau di istilah orang dewasa kan teman imajinasi atau teman imajiner lah. Nah, ini cerita anak saya seperti ini. Jadi anak saya itu ketika pulang sekolah dia sering bercerita karena si anak saya yang satu ini cenderung senang menceritakan hal yang sudah dialami kan. Jadi dia bercerita jadi si anak saya ini sering bermain sendiri kalau pas sekolah itu. Pas istirahat dia main sendiri, asik dengan dunianya sendiri, nggak sama teman-temannya. Mainan ketika ada temannya nimbrung dia cenderung akan pindah. Dan dia cenderung bermain sendiri, ngobrol sendiri. Nah, ketika pulang ke rumah dia bercerita, ya saya punya teman baru ya, dan gitu. Loh, teman baru le? Iya ya. Anak mana? Saya bilang gitu. Arek endi? Cedak ya rumahnya itu di kantor. Kantor yang mana? Kantor itu kan gitu. Nah, terus jenenge sopo le? Nah, dia mengatakan namanya Edet. Nah, pikir saya gini. Nah, saya tanya, kebetulan saja neneknya, nah ibu saya itu mengajar di TK itu. Saya tanya, Bu, di sekolah ada anak baru toh, namanya Edet. Gak ada. Bu bilang begitu. Gak ada. Tapi anakmu itu sering bermain sendiri memang. Nggak sama teman-temannya. Hari-hari berlanjut terus, dia sering bercerita keasikannya dia bermain dengan si Edet. Saya anggap oke lah, ini anak ini punya teman imajinasi kan gitu. It's okay, no problem, karena banyak anak-anak kecil yang juga mengalami fase itu, mengalami fase punya teman imajinasi. Nah, setiap pulang sekolah dia bercerita, ya Edet tadi tak ajak main gini, ya Edet ngejak main gini, ya Edet ngejak main jungkat-jungkit dan lain sebagainya. Nah, akhirnya semakin saya penasaran, saya tanya, Le, rumahnya Edet yang mana? Yuk main ke rumahnya Edet kan gitu. Di bayangan saya, teman imajinasinya Edet, ini namanya Edet ini kayak keturunan Belanda atau namanya Edet gitu. EDETH, Edet kan gitu loh. Akhirnya saya pas sore hari kan gitu, yuk le jalan-jalan naik motor kan gitu, karo duduono omahe Edet, sambil kasih tahu dong rumahnya Edet yang mana. Nah, jalan naik motor, memang benar deket itu kantor di daerah rumah saya ini, dekat sama perkantoran memang. Nah, ketika sampai di depan perkantoran itu, dia ngomong si anak saya, itu loh ya rumahnya Edet. Di belakang kantor itu loh, kan gitu. Duh, masa tadi? Iya, main ke sana nggak boleh sama Edet. Loh kenapa? Kalau Edet nggak boleh,
nyapo, ada apa kan gitu. Sama Edet nggak boleh main ke rumah. Lah terus kalau gitu Edet diajak ke rumah aja kan, saya bilang gitu. Oke lah, suatu ketika beberapa hari dia nggak cerita, akhirnya dia cerita lagi, ya Edet Arab Rene, ya Edet mau ke sini. Wah oke, saya senang. Saya akan melihat interaksi anak saya dengan teman imajinernya. Nah, ketika suatu ketika ini anak saya ini keluar ke pintu, dia buka pintu, ngobrol di depan. Nggak ada orang yang diajak ngobrol masuk, happy banget dia itu. Wah, main perang-perangan, main robot-robotan dan lain sebagainya. Edet mana? Ini ya. Di mana nih? Ayah nggak lihat. Iki di depan saya Edet. Yang gitu. Wah ini, saya baru ini, wah ini kok aneh ya. Mainan bener-bener ini. Nah sekarang ini yang jadi asik. Dia main robot-robotan kan. Saya pantengin itu robot, tak liatin terus robotnya. Kalau ini ada robot yang bergerak sendiri, ya kan? Berarti ini bukan teman imajiner, tapi ini ada sosok makhluk halus, makhluk jin yang jadi teman anak saya. Ini robot ditata, diajak ngobrol-ngobrol, perang-perangan, nggak ada yang bergerak. Saya tunggu 5 menit, 10 menit, 15 menit, nggak ada yang bergerak itu robot. Ya, cuman yang digerakkan anak saya aja yang bergerak. Nah, ketika saya menoleh sekitar 10 detik atau berapa itu, ada satu detail yang kebetulan saya punya, ya kebetulan ini, saya gampang mengingat posisi-posisinya. Ada 10 detik ketika saya menoleh, saya balik ke posisi robot-robot itu, ada satu robot yang berpindah tempat. Dan ketika robot itu tidak terjangkau oleh tangan anak saya, jadi agak jauh gitu. Tapi ini robot berpindah tempat. Bagi saya, apakah ini robot digerakkan sama Edet atau enggak? Saya tanya si anak saya lagi, Edet nggak mau main robot? Enggak ya, cuman nonton tok. Sing main aku. Nah setelah itu, kok Edet ini nganu nggak ada iki dengarku Edet. Kayak apa sih bentuknya si Edet? Kecil ya sak aku, seperti saya, tapi putih, Belanda, bule, saya bilang gitu. Enggak ya, putih ya, bibirnya putih, matanya hitam gini ya, rambutnya pendek segini, jenenge ya Edet namanya ya Edet. Dan di situ saya merinding. Si anak saya mengatakan nama lengkapnya Diedet. Jadi kalau bahasa Indonesianya dicabik-cabik. Loh, darah di mukanya. Enggak ya. Tapi nama lengkapnya Diedet. Gitu. Serius, tanya Nzet, namanya siapa? Iya ya, namanya Diedet. Nah setelah itu, ya Edet pengen mantuk, minta pulang. Ya wis suruh pulang. Lah nyapa kok Edet takut sama ayah. Oke lah, ya wis Edet suruh pulang aja, nggak apa-apa, besok sekolah ketemu lagi. Nah Edet pulang. Setelah Edet pulang, besoknya lagi cerita. Saya yang karena saya penasaran ini nama Diedet, yang artinya dicabik-cabik. Saya penasaran lagi, ini Edet sekolah jam berapa? Edet sekolah pasti terlambat ya, diantar mamai. Dia sekolah pasti terlambat diantar mamai. Dia sekolah pulangnya paling duluan, dijemput mamai. Dan Edet nggak pernah mau salim sama bu guru. Sing ngerti Edet cuman saya ya, nggak ada yang lain yang mengerti. Nah di titik ini saya semakin yakin bahwa ini anak saya, teman imajinernya adalah bukan imajinasi, tapi memang benar-benar ada satu sosok makhluk anak kecil yang ngajak dia bermain. Nah setelah itu bilang itu. Nah setelah itu akhirnya saya memutuskan untuk
melakukan sesuatu dengan anak saya, semacam penolak balik lah, wirid dan lain sebagainya. Nah, ketika itu saya sempat memberanikan diri masuk ke kantor yang ditunjuk anak saya, katanya rumahnya Edet, dan di situ saya seperti ngomong sendiri ya, permisi, mohon maaf Mas Edet, saya bilang gitu, Mas Edet atau orang tuanya Edet, saya mohon jangan sekolah di sekolahan yang sekolah anak saya lagi, dan jangan berteman dengan anak saya lagi, karena saya tahu kita beda alam. Nah, setelah saya ngomong istilahnya seperti itu, anak saya tidak pernah cerita tentang Edet. Hanya terakhir kali dia bercerita, ya Edet pindah sekolah, dia bilang gitu. Mosok le? Nggih, iya, Edet pindah sekolah. Lah pindahnya nanti le? Gak ngerti, dia nangis dimarahi sama mamae. Katanya nggak boleh sekolah di situ lagi. Nah gitu. Nah, cerita ini sebenarnya selesai sampai di sini dan nggak terlalu mengerikan mungkin ya, tapi ini mungkin pesan buat teman-teman yang punya anak yang usianya masih kecil, dia masih polos, masih punya pandangan yang murni. Jadi ada sedikit gesekan antara alam nyata dan alam gaib. Kalau terjadi yang seperti ini, mungkin kita harus meneliti ya, apakah memang hanya imajinasi, atau memang teman itu hanya manusia, atau memang ada makhluk yang menemani anak kita. Jadi seperti itu, dan itu sudah digambarkan di film-film Hollywood banyak sekali. Nah, sekian cerita dari saya tentang teman imajinasi anak kecil yang saya ambil dari kisah anak saya sendiri. Tetap pantau Kang Kenong, subscribe, like, share, dan komentarnya untuk kemajuan channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.